Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, bertemu lagi ya bersama saya. Dalam video kali ini kita akan review kembali tentang pecahan. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat, tetap semangat dan tetap belajar. Mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita akan mengulangi tentang pecahan ya. Nah, apa itu pecahan? Nah, pecahan itu biasanya disimbolkan ya atau dilambangkan dengan A per B ya, A per B, di mana A ini dinamakan apa anak-anak? A ini disebut dengan pembilang. Nah, kita harus ingat ya, jangan sampai nanti kita terbalik. A ini adalah pembilang. Kemudian yang B ini apa? Yang B ini disebut dengan penyebut. Nah, itulah pecahan. Jadi pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A itu adalah pembilang dan B itu disebut dengan penyebut. Misalnya adalah seperti ini. Kita menggambarkan pecahan dalam suatu gambar ya. Saya mempunyai gambar misalnya roti ya. Roti itu utuh sebelum dipotong-potong, dia utuh seperti ini, satu kotak panjang gini ya. Nah, karena ada 4 anak gitu ya, ada 4 anak, maka saya memotong menjadi 4 bagian sama besar, 1, 2, dan 3, 4 gitu ya. Nah, kemudian ada satu anak yang dia itu meminta satu potong, maka saya arsir satu bagian di sini. Nah, satu bagian ini saya arsir, maka dia disebut dengan pecahan. Nah, pecahannya berapa? Pecahannya adalah berapa anak-anak? Yang diarsir 1, maka 1 itu sebagai pembilangnya, jadi 1 per itu bisa disebut dengan dari ya. 1 dari berapa? Tadi saya membaginya menjadi 4, 1, 2, 3, 4, maka 1 per 4 gitu ya. Saya ulangi lagi, dalam suatu pecahan, maka ini sebelum saya bagi ini utuh jadi 1 gitu ya. Karena ada 4 anak, maka saya bagi jadi 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ada satu anak yang dia itu sudah mau meminta, maka saya arsir 1. Nah, maka pecahan ini itu yang diarsir ini menjadi 1 per 4 atau 1 dari 4. Gimana? Mudah bukan? Udah ya. Contoh lagi misalnya yang persegi ini. Persegi ini tadinya utuh ya, belum saya potong-potong. Nah, karena saya ingin membagi menjadi 8 anak gitu ya, maka saya memotong-motong menjadi 8 bagian sama besar. Ya, 8 bagian sama besar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ternyata hanya 3 anak yang meminta ya, maka saya arsir 3 bagian saja, enggak jadi 8 tapi 3 bagian saja, 1, 2, 3. Nah, 3 arsiran ini dia menjadi pembilangnya, yaitu menjadi berapa anak-anak? Menjadi 3 ya, 1, 2, 3, maka 3 per berapa? Dari berapa semuanya ini yang dibagi? 1, 2, 3, 8, maka 3 per 8 gitu ya. Jadi yang diarsir ini jadikan pembilang. Nah, pernya 8 ini semuanya dibagi menjadi berapa bagian tadi. Nah, menjadikan dia sebagai penyebut. Gimana? Mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Jadi anak-anak, jika nanti anak-anak itu menemui kesulitan itu ya, atau kesusahan, boleh japri Ustadz. Nanti saya akan balas dengan video yang lain. Akan saya balas dengan penjelasan yang insya Allah tambah mudah gitu ya. Jangan takut untuk bertanya. Saya senang kalau anak-anak bertanya gitu ya. Terus saya mempunyai soal lain. Contoh seperti ini. Nah, ini ya. Ibu nomor 1 ya. Ibu membagi semangka menjadi 7 potong sama besar. Menjadi 7 potong sama besar ya. Nih. Ani mengambil 3 potong semangka. Mengambil berapa? 3 potong. Nah, berapa bagian semangka yang diambil Ani gitu ya. Nah, tadinya ibu itu mempunyai satu kesatuan utuh anak-anak, satu penuh gitu ya. Nah, karena ibu memotong menjadi 7 potong sama besar, dia maka dipotong-potong menjadi 7. Nah, karena Ani itu mengambil 3 atau meminta 3 ya, maka 3 ini sebagai apa? Sebagai pembilang, yaitu 3. 3 dari atau 3 per berapa ibu memotongnya? Menjadi 7, maka 3 per 7 gitu ya. Jadi bagian semangka Ani yang diambil itu berapa? Bagian
bagian semangka yang diambil an itu berapa anak? 3/7 gitu ya. 3 dari mana? 3 potong yang diambil dari 7, maka 3/7. Gimana? Mudah bukan? Insyaallah mudah. Terus nomor 2. Nah, ini ada 2 lingkaran gitu ya. Ini anggap saja 2 pizza. Nah, 2 pizza. Pizza pertama dia itu utuh kan tadi. Nah, saya potong menjadi 4 bagian sama besar. 4 bagian sama besar. Pizza yang kedua saya potong, saya pisah-pisah, saya belah-belah menjadi berapa? 8 bagian sama besar gitu ya. Nah, kemudian saya yang ini itu saya arsir 1. Nah, yang ini saya arsir 1 juga. Nah, dari 2 pizza ini kita bisa menuliskan pecahannya anak-anak. Nah, gimana itu? Kita lihat yang pizza yang pertama dulu ya. Pizza yang pertama ini saya arsir 1 ya kan, maka dia jadikan pembilang 1 itu. Nah, 1 per atau 1 dari berapa? 1, 2, 3, 4, maka 1/4. Itulah pecahan yang A ini. Kemudian kita melihat pizza yang B, yang kedua ya. Ini yang diarsir berapa anak-anak? 1 bagian, maka dia menjadi 1 juga. 1 per dari berapa? Nah, kita hitung semuanya. Ada seberapa potong ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka 1/8. Nah, tentunya 2 pizza ini, 2 pecahan ini pizzanya sama besar ya. 2 pecahan dari pizza masing-masing ini tuh beda nilainya. Dari mana beda? Kita lihat bisa dari gambar ya. Kalau dari gambar ini dia besar, dia kecil yang kedua ini, maka otomatis pecahnya berbeda. Nah, jika kita menemui 2 pecahan seperti ini gitu ya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa pecahan 1/4 itu dengan 1/8 itu lebih besar yang 1/4 gitu ya. Dengan melihat gambar kita juga bisa tahu, oh ini lebih besar dari warna ini, maka dia yang besar ini dicaplo ya atau dimakan itu 1/4. Nah, seperti itu anak-anak. Nah, nanti dalam pembahasan berikutnya saya akan menjelaskan tentang mengurutkan pecahan gitu ya. Nah, dalam mengurutkan pecahan itu anak-anak ada 2 tips. Nah, seperti apa tipsnya? Perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini ya. Nih, mengurutkan pecahan. Nah, tadi kita sudah belajar tentang gambar ya, gambar pecahan gitu ya. Nah, kita sekarang lanjut nih. Insya Allah anak-anak bisa, karena ini mudah ya. Saya yakin anak-anak pasti bisa mengurutkan pecahan. Nah, tips yang pertama. Nah, jika terdapat pecahan dengan penyebut yang sama, gitu ya, penyebut sama itu yang bawah. Kan A per B anak-anak, misalnya seperti ini. Misalnya A per B. Nah, yang penyebut itu yang bawah. Jika penyebutnya itu sama, maka langsung lihat atau langsung urutkan pembilangnya. Nah, nanti kalau seandainya dari yang terkecil, maka urutkan dari yang terkecil ya, yang pembilang. Jika diurutkan dari yang terbesar, maka lihat saja pembilangnya yang dari yang terbesar. Itu yang tips pertama. Saya ulangi. Jika terdapat pecahan dengan penyebut yang sama, maka langsung urutkan pembilangnya. Nah, itu yang tips pertama. Nanti akan mudah kalau kita menghadapi soal atau contoh ya. Terus yang tips yang kedua. Jika terdapat pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka samakan dulu penyebutnya. Nah, ketika sudah sama, misalnya seperti ini. Oh, penyebutnya ini ada 2 pecahan yang berbeda, seperti yang tadi 1/4 dengan 1/8. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, ketika sudah sama, otomatis kita harus mengikuti tips yang nomor 1. Nah, seperti itu. Baik, kita akan mengupasnya, akan mendalamnya dengan contoh soal ya. Contoh seperti ini anak-anak. Ini ya. Contoh yang A. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, dari yang terkecil ya. Maka kata-kata dari yang terkecil ini kita garis bawahi biar tidak lupa. Nah, 3/5, 1/5, 4/5. Urutkan dari yang terkecil. Perhatikan dulu penyebutnya itu ya. Kita harus perhatikan dulu penyebutnya. Ternyata penyebutnya semuanya sama, yaitu 555 ya kan? Maka kita lihat tips yang pertama tadi, gimana? Kita langsung melihat atau urutkan pembilangnya saja. Karena perintahnya ini dari yang terkecil, maka kita lihat pembilangnya yang dari yang terkecil dulu. Berapa itu? 1/5. Kemudian berapa anak-anak? 3/5. Setelah itu 4/5. Nah, itu ya. Itu karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal melihat pembilangnya, tinggal diurutkan kayak gitu ya.
Kemudian gimana kalau seandainya penyebutnya itu berbeda? Nah, perhatikan contoh soal yang B. Urutkan pecahan berikut ini dari yang terbesar. Maka yang terbesar ini di garis bawahi biar kita tidak lupa. Perhatikan di sini. Ternyata penyebutnya beda ini, 3, 12 dan 4. Nah, gimana caranya? Maka kita urutkan pecahan ini setelah penyebutnya sama gitu kan. Maka kita samakan dulu penyebutnya. Ini 3, 12 dan 4. Maka semuanya ini kita jadikan per 12. Samakan aja dengan 12 ya. Jadi berapa ini? Berarti 3. Perhatikan ya, ini 2 per 3 di sini. Nah, karena dia itu mau dijadikan per 12 gitu kan. Maka 3 dikali berapa biar jadi 12 anak-anak? Oh, 3 dikali berapa ya? 3 dikali berapa biar jadi 12 ya? 3 kali 4. Nah, karena penyebutnya dikali 4, pembilangnya juga dikali 4, tidak boleh beda, harus sama ya. 3 kali 4 jadi 12, maka otomatis atas juga dikali 4. 2 kali 4 berapa? 8. Otomatis ini jadi 8 per 12. Nah, kemudian yang 10 per 12-nya tetap enggak? Tetap, karena dia penyebutnya sudah sama. Kemudian 3 per 4 ya. 3 per 4. Nah, karena kita mau menjadikan per 12 penyebutnya, maka kita lihat penyebut di sini. Ini penyebutnya 4, kok berubah jadi 12? Maka 4 dikali berapa anak-anak? 4 kali berapa? Biar jadi 12. 4 dikali 3. Nah, karena bawah dikali 3, maka atas juga kali 3. Ya, harus adil ya, harus sama. Jangan sampai beda. Nah, sekarang 3 kali 3 berapa? 9. Nah, seperti ini. Jadi anak-anak kita sudah menyamakan penyebutnya ini. Ini berapa tadi? 10 per 12 kita tulis di sini ya. Nah, karena perintahnya itu mengurutkan dari yang terbesar, maka kita lihat pembilangnya. Pembilangnya yang terbesar itu yang mana? 10 ya kan? 10 per 12, maka urutannya adalah 10 per 12. Kemudian berapa anak-anak? 9 atau 8? 9 ya, karena dari yang terbesar. 9 per 12, kemudian 8 per 12. Gimana? Mudah bukan? Insya Allah mudah ya. Jadi tips yang 2 tadi anak-anak harus ingat jika penyebutnya sama maupun penyebutnya berbeda. Jika penyebutnya sudah sama, kita tinggal melihat pembilangnya. Jika penyebutnya nanti berbeda, maka kita tinggal melihat, harus menyamakan dulu penyebutnya, baru itu lihat pembilangnya gitu ya. Nah, insya Allah mudah. Ini semoga membantu belajar anak-anakku di rumah gitu ya. Jika masih bingung boleh bertanya. Saya senang banget kalau anak-anak itu bertanya gitu ya. Nah, untuk melatih kepemahaman kita, maka saya mempunyai soal nih, tugas yang insya Allah mudah ya. Silakan dikerjakan di buku, nanti difoto dimasukkan dalam Google Classroom. Nah, tugasnya seperti apa? Seperti berikut ini ya. Semoga ini bermanfaat. Dan kurang lebihnya mohon maaf ya anak-anak ya. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.